mindset. Kita mengubah pola pikir kita dulu. Nah, seperti apa contohnya Bapak Ibu? Nah, seperti ini manajemen kita, Bapak Profesor Ali Bukti juga dia mengatakan kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Di sini contohnya gini Bapak Ustazah, kalau kita pakai matematika itu pasti ya 1+1 pasti jalannya tetap 2. Tapi untuk menghasilkan 2 itu sebenarnya jalan menuju angka 2-nya itu banyak. Nah, disitulah kita menghargai pola pikir dari anak didik kita, membiarkan mereka untuk berkembang dan menemukan solusi atas masalah-masalahnya. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, PR ini sebenarnya dituntut dalam pembelajaran itu bisa anak didik kita itu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya, dan pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang, kehidupan nyata. Nah itu dia. Jadi kalau yang kita bersama itu pembelajaran dalam itu jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi ya Bapak Ustazah di dalam kelas, tapi kita perlu memilah materi yang mana yang realistis nanti kedepannya sama dengan kehidupan nyata. Itu dia. Contoh sebagai contoh mungkin ya KIH itu kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah di sana kita dituntut untuk berkolaborasi. Nanti akan lebih dalam lagi kita kupas nanti pro-kurikuler. Oke, kita lanjut sini ya Bapak Ibu. Pola pikir itu berkaitan dengan tindakan, kemudian pasti menentukan hasil. Nah di sini pola pikir lebih penting dari keterampilan. Mindset adalah fondasi dari keterampilan, skill set, dan alat adalah tool set. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Kemudian bergerak untuk memperluas talent seorang dalam melihat dan berpikir. Nah di sini jenis-jenis pola pikir itu kalau di Inggrisnya ada growth mindset versus fixed mindset, atau ada istilahnya PPT dan PPB. PPT itu apa? Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah di pembelajaran mendalam kita dituntut jadinya PPB, pola pikir bertumbuh. Nanti akan saya tanya beberapa orang di dalam kelas atau sekarang lah, Bapak Ibu prosesnya di mana? PPDK atau di PPT? Nah di sini pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh bisa dijalankan bersama. Kalau di pola pikir tetap itu menghindar, menyerah, mubazir, ada serangan, kemudian ada ancaman. Nah kalau di pola pikir bertumbuh itu menerima, bertahan, kemudian lihat peluangnya, kemudian cari informasi, kemudian jadi inspirasi. Ada challenge, kemudian obstacle, effort, kemudian sukses ada. Nah ini ya, kemarin kami juga dijebak semuanya di sini. Bapak Ibu posisinya gimana selama ini menjadi guru? Nah di PR ini kita dibentuk semuanya menjadi PPG, tinggalkanlah PPT. Ya, belajar cara mengenali suara PPT
kemudian sadari bahwa kita punya pilihan, berbicara kembali dengan suara PPB, kemudian melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Nah, yang PPB itu apa? Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ini tadi, adalah materi ini susah, masalah tantangannya lebih banyak. Terus menghabiskan waktu, saya 16 JP, 48 JP, terus dapatin aja. Padahal kalau dilihat lagi, mungkin itu materi yang lebih utama, yang lebih realistis, yang bisa membangkitkan pola pikir anak lebih kritis, menemukan solusi-solusi dalam pembelajaran. Nah, kemudian kalau di PPB selain menimbulkan itu optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, ini ya, Ustazah, kalau suara pola pikir tetap. Nih, saya kemarin juga merasa juga tuh kita berdiri, kok masih ada di posisi ini, kok masih ada di posisi itu, gitu. Kalau saya bilang berarti saya tidak mampu, saya akan menolak saat terima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Kalau di PPB, tapi kalau saya gagal, saya harus mencoba lagi. Kemudian saya akan melakukan pekerjaan yang belum pernah saya lakukan. Berarti itu yang keluar dari zona nyaman. Ya Ustazah, kalau sekarang kita mungkin stuck, ya udah gitu aja gitu. Tapi makanya untuk PR ini memang yang paling pertama kali satu hari memang kemarin pelatihan itu memang membuka pemikiran kita, mindset kita diubah semuanya. Gitu. Enggak, terus. Ya, terus. Enggak, itu nanti. Nah, di sini dia. Bapak Ibu masih ingat kelima? Apa? Proyek penguatan film pelajar Pancasila. Ya, kelima. Nah, kalau kemarin kita kan pakainya kelima ya Ustazah. Kalau sekarang ada 8 profil lulusan. Di sini bisa dilihat itu nanti ada dimensi kelulusan ya, dari keimanan dan ketakwaan semester, keluargaan, aktivitas, penalaran, kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Makanya itu ikut panasnya ya Ustazah. Lanjut ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran yaitu kesadaran. Nah ini dia. Yang PM itu apa? Di sini jadi prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, gembirakan. Itu kata. Berkesadaran, bermakna, gembirakan. Kemudian ada pengalaman belajar. Di sini berarti memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Sebenarnya isinya tidak jauh dengan yang kemarin sudah kita pelajari, cuma ditambah ada dimensi lulusan. Kemudian kerangka pembelajaran, nah ini nanti yang kita masuk ke dalam modul. Bentuk modulnya dari PM itu seperti apa? Baik, sampai di sini yang saya sudah habis. Silakan Ustazah, ini apa lagi? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan apa yang dibilang oleh Ustazah Eva. Ya, di sini kita ada kira-kira
harapan dibuatnya ya yang milik keyakinan ketakwaan anak diri seperti kolaborasi independen kesehatan dan komunikasi. Jadi nanti dalam membuat modulnya ada perencanaan pengajaran Bapak Ibu nanti Ustazah nanti memilih di antara 8 itu sesuai dengan topik yang apa akan kita capai dalam JP ataupun tujuan pembelajaran. Contohnya kalau kayak saya kan misalnya IPA itu misalnya tentang sistem reproduksi. Nah sistem reproduksi itu nanti kaitannya dengan mana? Nanti masuk ke keyakinan, masuk ke kreativitas, bisa kesehatan dan komunikasi. Jadi nanti kita pilih bukan ke apa yang kita masukkan ke rangka pembelajaran ke modul. Ya kita pilih. Nah setelah itu ada prinsip pembelajaran. Nah di prinsip pembelajaran itu ada 3 yang harus dimasukkan ke dalam desain pembelajaran. Nanti ada bersadaran, bermakna, dan menggembirakan. Artinya nanti di saat kita melakukan pembelajaran di sekolah, anak itu harus tanpa kita suruh dia udah punya kesadaran sendiri. Ya, jadi nanti bagaimana cara kita menciptakan anak itu punya kesadaran sendiri. Contoh kayak kita masuk, habis itu kita mau minta salam, anak itu langsung jawab salam. Atau pas waktu kita menjadi tugas, cuma sekali langsung anak itu dengan sadar dan langsung mengerjakan tugasnya. Bermakna artinya dia di pembelajaran itu ada makna yang tersimpan dalam pembelajaran dan menggembirakan. Jadi kalau pas waktu yang dulu ya sebelum yang lama dan sebelum mereka yang lama itu yang menggembirakan itu seperti speaking bisa. Speaking itu tetap kita kasih ya itu untuk biar suasana dan kelas itu lebih menggembirakan. Jadi artinya nanti kita sering-seringin. Tapi di modul itu tidak kita bacakan di pembelajaran itu tidak kita bacakan. Tapi dalam pelaksanaannya kita membuat anak itu enjoy dengan mata pelajaran kita. Kita sering-seringin aja. Dan lanjut ke rangka pembelajaran. Di situ ada praktek pedagogik, lingkungan pembelajaran, kemitraan dan pemahaman muka. Nah, untuk praktis pedagogik itu artinya ke tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk lingkungan pembelajaran itu nanti masuk juga di pembuatan perencanaan pembelajarannya. Jadi nanti di lingkungan kecil kali misalnya nggak nampak saya kecil-kecil nih. Buliza Buliza itu yang nengok kodak. Ini acaranya gede-gede. Nampak ada. Oke, saya ulangi lagi ya. Nanti di dalam pembelajaran ada pembelajaran yang harus dilakukan di perencanaan pembelajaran. Nah, kalau di dalam pembelajaran itu suasana lingkungan pembelajaran kita, asal semuanya harus ada kenyamanannya. Kalau kemitraan pembelajaran itu dia harus dalam kehidupan nyata. Bisa seperti revolusi. Nanti kemitraan pembelajaran kita itu dengan bisa nanti ke puskesmas, ya ke masyarakat. Jadi ada kerjasama di dalam program pembelajaran kita. Sedangkan kalau pembelajaran kita itu penggunaan teknologi. Ini nanti kita masih materi itu misalnya pakai kita atau nanti kita untuk mengetes awal pembelajaran kita bisa pakai aplikasi Luizi atau Maho atau apa. Pokoknya untuk pembelajaran kita itu yang boleh dilakukan boleh nanti ada di kerangka apanya modul pembelajarannya nanti ada disebutkan boleh enggak. Lanjut nanti ada pengalaman belajar di situ memahami aplikasi dan berefleksi. Ini masuk nanti ke desain pembelajaran. Ya, jadi kalau memahami nanti apakah anak itu dengan materi kita dia paham atau enggak. Jadi kita harus memang kita nanti memainkan dengan kehidupan nyata kita. Habis itu langsung dia mengaplikasi. Artinya sini metode pembelajaran harus memakai
alokasi waktu kita 15 menit. Kemudian sekarang ada contohnya sekolah SD. Kemudian identifikasi murid itu yang pertama. Kemudian ada dimensi profil lulusan. Nah, ini akan kita pilih untuk di sana ada keimanan dan kesatuan, itu bisa 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan yang topik yang kita bahas sekarang. Nah, untuk yang pertama itu kolaborasi, kemudian penalaran kritis, kreativitas, dan kemudian komunikasi. Kemudian tujuan pembelajarannya menganalisis informasi dalam teks eksplanasi sederhana atau teks non-fiksi yang berwujud teks visual dan audiovisual. Yang kedua, mempresentasikan gagasan dari teks eksplanasi sederhana dengan efektif dan santun. Lanjut, kemudian praktek pedagogik itu pendidik menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan multi metode seperti diskusi, kemudian sosiodrama, berkelompok, dan reportase. Kemudian pembelajaran juga menggunakan prinsip kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu slogannya ya, kalau untuk di pelajaran mendalam. Selain itu, pembelajaran dilakukan melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sehingga murid belajar secara lebih mendalam. Kemudian mitra pembelajaran itu yang pertama ada komunitas peduli lingkungan, kemudian dinas lingkungan hidup, dan terakhir masyarakat sekitar sekolah. Kemudian lanjut lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital ini dilihat dari perencanaan, itu bisa memanfaatkan dari Canva juga bisa, kemudian Microsoft Office, kemudian PPT bisa juga ya, PowerPoint, kemudian PDF. Kemudian yang kedua, pelaksanaan itu pertemuan daring, bisa berbentuk video, kemudian perpustakaan daring. Lanjut yang ketiga, asesmen. Ini memungkinkan pemanfaatan beragam media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih contoh metode ajar sekarang, tapi ini tidak pakem ya Bapak Ibu. Hanya yang membedakan itu di lagi. Nah, di sini dimensi profil lulusannya dicantumkan.
balik nanti larinya ke kurikuler misalnya apa pelajaran tambahan atau ada English Day itu, nah itu paling. Tapi kalau misalnya dicantumkan di belajar gaya itu tidak masalah untuk yang pemeriksaan. Ini yang kami buat kemarin. Dan waktu ada singkat-singkatnya kayak kemerikaannya 10 menit selesai ya. Dan ini juga kemarin kebetulan saya jadi model untuk prediksinya, jadi memang satu kelompok itu dipilih 1 orang. Jadi ini udah direvisi juga, udah dianalisis. Jadi seperti ini nanti boleh Bapak Ibu nanti kalau mau seragam kita tentukan nanti sama Pak Wagub nanti ya kita seragam siapa, karena ada yang sekolah itu yang memang buatnya seragam. Jadi buatnya terang-terangan nanti tinggal isi bukunya seperti apa. Yang penting itu memang definisi problem harus apa, terangkan strateginya juga. Ya di sini CP ini boleh ditampilkan boleh tidak kemarin. Ya mau langsung ke sebelah pembelajaran boleh. Tapi kalau saya kemarin karena memang untuk ditampilkan, makanya kami pakai CP, ada CP di sini. Jadi dengan sebelah pembelajaran ya cuma 4 itu. Yang kemarin kan banyak kita cuma 4 identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman pembelajaran, langsung ke asesmen. Cuma itu aja. Jadi di dalamnya nanti baru diisi kerangka-kerangkanya apa. Jadi di sini ada saya buat di mana praktek pedagogi saya pisahkan ya. Ada model jelaskan langsung model pembelajarannya apa, pendekatan apa, metodenya juga dibuat seperti apa. Itu ada pemahaman kita. Saya memakai kemarin tulis Palmo. Ya, jadi di sini lalu pemahaman internet karena memang harus ditampilkan juga. Tapi kalau seandainya kita misal tidak memakai digital atau media pembelajaran juga nggak apa-apa. Ini juga sifatnya nggak mesti ditampilkan juga. Ya. Itu baru lingkungan pembelajarannya. Saya buat sini kemudian secara kelompok mencari informasi sumber terpercaya. Itu data pustaka nanti kita pakai buku Erlangga. Juga saya tampilkan sama buku Kemendikbud kelas 7. Langsung ke pengalaman belajar. Nah di sini saya uraikan ya. Kita pakai kesadaran, semakna dan menggembirakan. Jadi saya di situ gimana letak kesadarannya mana. Oke lanjut. Ini jadi di mana yang nampak di sini, di mana yang berkesadaran, di mana bermakna. Baru nanti karena apanya PPL langsung masuk ke tahap orientasi masalah. Jadi nampaklah yang bermakna ada di mana. Baru nanti masuk ke tahap koordinasi. Ya, siap bersama dengan yang kemarin juga cuma lebih nampak di mana bermakna, menggembirakan. Baru nanti karena dia ada PPL ada investasi 1, investasi 2 dan investasi 3. Ini kayak percobaan saya buat di sini. Jadi baru ini mengumpulkan hasil. Nah, mengumpulkan hasil ini sifatnya sambil menggembirakan. Artinya nanti guru sambil bertanya, keliling dan bertanya apa masalahnya. Baru nanti terakhir ya bentuknya baru dituliskan seperti ini. Baru nanti asesmen. Terakhir adalah asesmen ya. Nah di asesmen itu ada 3 yang harus ditampilkan.
jam pembelajaran kita juga bisa. Itu dia. Nah sekarang kurikuler itu apa gitu? Itu tadi lintas antar mapel itu yang namanya kurikuler. Jadi kayak bahasa Inggris sebenarnya kita sudah melakukannya Ustazah. Contoh setiap kita melaksanakan ujian praktek itu kita sudah melakukannya. Kayak bahasa Inggris kolaborasi dengan bahasa Indonesia, kemudian prakarya, seni budaya. Nah, yang satu tema kita ambil positif teks biasanya seperti, nah itu dia. Itu yang namanya kurikuler. Tuh. Terus misalnya di IPA, bioteknologi itu bisa prakarya juga masuk, bahasa Indonesia juga bisa masuk. Itu dia namanya kurikuler. Namanya saja sebenarnya yang berubah, tapi sudah banyak yang sebenarnya tidak kita lakukan. Jadi perubahannya cuma sedikit, itu aja. Hanya di modul ajar, kemudian karena kita pembelajaran mendalam, memang di kulturnya itu semua serba aplikasi. Bisa nggak ada di tulis di ini whiteboard itu nggak ada. Semua serba aplikasi sebenarnya. Karena anak-anak sekarang lebih tertarik sebenarnya dengan penyajian pembelajaran seperti menggunakan digital. Nah, makanya kemarin itu Pak Jamal juga bilang kadis penggunaan whiteboard itu mau nggak mau nggak bisa dilarang. Nah itu dia. Cuma kan sebagai sekolah masa kita kan masih corona juga di mana-mana. Cuma Pak Jamal, kenapa kita melarang? Sementara semua serba menggunakan handphone. Karena orang PC pun sekarang malah handphone. Lebih baik ketinggalan dompet atau handphone untuk suasana. Jadi kalau saya pribadi ketinggalan dompet Guru informatika. Guru informatika. Nah, sekarang ibaratnya Canggih. Ustaz Iki, sekarang anak-anak semua serba digital. Nah, ketika dompet nggak ada, masih bisa kita pakai handphone bayar. Nah, itu. Dia jadi bermasalah. Tapi makanya seperti yang sudah kita sepakati, Ustaz boleh menggunakan digital, menggunakan anak ini. Tapi ketika pembelajaran seperti kita sepakati ya Ibu Esek kasih tahu dulu harinya apa sebelum pembelajaran dimulai, sebelum benar-benar mulai kelas. Ketika pembelajaran dimulai baru serahkan, nanti selesai ambil lagi. Kan seperti itu yang sudah kita sepakati. Walaupun di dalam praktik siswa dilarang membawa handphone. Tapi mau nggak mau sekarang memang itu. Nah sekarang gurunya yang dituntut untuk melek teknologi. Semua kayak Kahoot, Quizizz, terus ada Jamboard, itu semuanya menggunakan aplikasi. Semuanya sudah smartphone loh. Saya memang handphone semua sudah smartphone. Jadi jangan hanya buka WA, jangan hanya buka WA saja atau sosmed saja. Itu boleh untuk cara pembelajaran ini. Jadi itu makanya sekarang juga tidak bisa kita melarang lajunya arusnya memang digitalisasi itu. Makanya temanya sekarang pelatihan itu apa? Pembelajaran dalam dan AI. AI itu termasuk marketing di sana. Itu itu saja mungkin. Silakan Ustazah untuk ada yang mau bertanya dipersilakan. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jadi proyek perempuan kita ada di IT. Yang saya katakan dari awal tadi, Pak Bukti mengatakan masalah kecil itu banyak yang keluar dari depan. Kemudian dari
anak kita ada yang bisa berpikir dan tidak kreatif. Di antara anak-anak yang lain banyak yang kreatif bisa berpikir, tapi banyak juga yang tidak bisa berpikir dan tidak kreatif. Contoh di lokal wisata sekarang. Ya, nah, ini bagaimana jalan keluarnya? Langsung dijawab aja, saya tak lupa ya. Baik, terima kasih Ustaz Iman. Saya langsung jawab saja. Itu juga menjadi kendala kemarin di pelatihan. Karena pelatihan kemarin itu banyak juga yang tulis senior. Oh ya, kendalanya ya kan, tapi nggak bisa ngerti ya kan. Dan solusinya kan banyak jalan keluar. Sebenarnya IT itu hanya faktor pendukung, tinggal kita yang memanfaatkannya bagaimana. Contoh, kalau ayahnya lebih enak, ayah nggak bisa itu pembelajaran contoh-contoh soalnya kalau mungkin materi itu banyak di Google, tinggal di download, di print. Nah, kan itu berarti kan tidak menggunakan digital belajar, tidak menggunakan import, kasihlah tugas-tugas itu. Sama kayak coding, mungkin baru kemarin Kopi atau Pak Hafiz yang baru ikut pelatihan. Coding itu tidak selamanya memakai handphone ataupun Chromebook ataupun laptop, tapi bisa hanya dengan menggunakan selembar kertas yang banyak, dan itu sudah saya share dari bulan lalu sama dilipat tidak contoh-contoh LKPD, coding tanpa harus menggunakan gadget itu ada, sudah saya share. Jadi memang kita sebenarnya harus banyak bergerak. Itu untuk yang pertama, permasalahan mungkin kendalanya mungkin karena umur atau bagaimana. Yang tadi saya pertama yang masuk tadi growth mindsetnya. Mindset kita harus berubah dulu, baru kita bisa terapkan ke anak didik kita. Tuh. Nah, untuk pertanyaan kedua, seperti kita ketahui di sini lebih banyak yang tidak kreatifnya daripada yang kreatifnya. Nah, cara mengatasinya tadi itu dengan memunculkan pembelajaran yang bermakna. Itu tadi bermaknanya seperti apa? Kita dalam mengajar materi itu makanya dari awal masuk kita ada namanya diagnostik awal. Adakah Ustaz melakukan kemarin di awal pembelajaran sebelum masuk pembelajaran itu wajib sebenarnya. Diagnostik awal itu apa? Untuk mengetahui anak didik kita itu di mana, level low kah, medium kah, atau high up. Nah, dalam penyajian materi itu nggak akan sama yang pintar dengan yang menengah dan yang low. Itu ya. Jadi strategi kita harusnya lebih banyak. Itu yang dituntut. Tapi kendalanya proses beliau ngalamin waktu. Manajemen waktu kita sebagai guru di dalam kelas. Gak mungkin kita masih materi ini beda, itu beda, itu beda. Karena kita juga harus mengejar. Aku harus JP yang selesai. Iya kan Ustazah? Nah, karena saya juga berkendala seperti itu. Nah, itu tadi kita yang harus cari jalan keluar agar anak didik kita juga bisa menemukan solusi-solusinya dalam pembelajaran kita. Makanya tadi saya bilang kalau dulu kita lebih mengenalnya ada pertanyaan. Nah, itu pertanyaan saya tanyakan juga. Mungkin dulu kita mengenalnya ada pertanyaan, materi pertanyaan. Tapi kan yang sudah selesai, kita lagi materi di atas lagi. Nah, yang belum kita menyelesaikan dulu. Seperti tadi saya bilang, walaupun dia tidak bisa, tapi selama dia mengerjakan 1+1 dia dapat hasilnya 2. Kalau ingat caranya seperti dari A sampai Z, sebenarnya kita cuma A sama B saja yang sudah dapat. Anak yang low, yang middle ini tapi itu hasilnya 2, itu juga bisa.
sama kayak yang jawab dengan PKN. Jelaskan contoh kegiatan gotong royong. Bercerita dia dulu, ada kami seperti itu kan jawabnya. Tapi untuk ujung-ujungnya berhenti, mungkin contohnya mengaku atau menjawabki, kan seperti itu namanya gotong royong. Tapi dia bercerita dulu, ada apalagi namanya ASD Berkarya ini. Semalam saya sama keluarga saya mengaku jalan kayak ini, tapi intinya sama, dia artinya gotong royong. Nah, itu benar, itu dibenarkan. Sama misalnya kayak kamu belajar tik copy paste itu apa bu? Metodenya kan itu. Nah, update-nya. Gimana? Yang Kita kan bukan sekolah biasa. Biasa. sebenarnya
Jadi CP itu coba kita kembali ke modul ajar. Modul ajar salah satunya apa? Paling atasnya. Ya. Modul ajar. Nah, ini identifikasi murid. Ini ya ini kita ambil yang identifikasi anak murid itu, apakah itu termasuk CP? Kalau CP ini nanti kita ambil dari, kalau yang itu namanya silabus. Sekarang saya katakan kita belum ada pelatihan, mungkin ini perdana. Kalau dulu kita kan KD, KI, jangan dari silabus. Tujuan pembelajaran ada di silabus. Sekarang coba kata Ustaz itu lagi identifikasi murid ini, apakah ini CP? Kan itu pertanyaannya. Kalau CP kan kita mengalirkan itu ya Ustaz, dan dimensi profil lulusan ini kan elemen dari modul ajar itu. Ini kita tinggal pilih identifikasi murid, dipilih pakai sini mana yang cocok. Kemudian tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran ini biasanya ada di silabus. Apakah ini ada di silabus atau kita mencocokkan dengan CP? Itu kan tergantung gitu ya. Standar. Lanjut praktik pedagogik ini termasuk ke kerangka pembelajaran kesalahan. Dan kita pilih salah satu. Apakah ini unsur yang wajib ini, Ustaz? Praktik, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, apakah ini pilihan? Tadi kan dimensi kita pilih. Ini namanya rangka, apakah wajib kita masukkan semua atau dipilih? Kalau prinsipnya tidak itu kan harus ada. Berdasarkan yang baca harus ada. Satu lagi pengalaman belajar, memahami, aplikasi, merefleksi, gitu ya. Ini ada itu. Apa komen ini? Mungkin Ustazah bisa gimana kita di sini bisa memahami juga CP
ya. Nah, itu ada, tapi boleh kita keluarkan lagi sendirinya. Misalnya cuma misalnya misalnya tes tapi di sana tidak ada kata-kata peserta didik bisa membuat tes sederhana itu ada. Boleh kita buat sendiri untuk CP-nya, boleh dikembangkan lagi. Tapi kalau CP nggak bisa kita membuat itu sama kayak status. Yang kita butuhkan itu adalah CP lebih mudah.
buat tuh biar aja dulu. Mungkin yang belum lah jangan